Selamat siang semua, nama aku Mary, selamat datang di Linberty Channel. Oke, buat kalian yang pertama kali datang ke channel YouTube aku, ini kan aku lagi doing home isolation. Dibandingkan aku tidak produktif, aku ingin sharing mengenai knowledge, skill, atau apapun yang aku tahu di YouTube channel aku. Nah, buat kalian yang di rumah sedang home isolation, kalau yang nggak penting-penting banget, tolong jangan ada yang keluar. Terus jangan lupa makan sehat, minum vitamin, dan kalau ada waktu ke depan jemuran matahari sebentar biar ada vitamin D-nya. Nah, untuk hari ini the most requested video dari teman-teman aku yang cewek. Gimana sih caranya aku ke kantor tiap hari udah makeup sama hairdo? Oke, dan aku ngerjain makeup sama hairdo biasanya hanya 15 menit sampai 20 menit. Karena yang kita yang namanya orang kantorannya pasti lebih suka tidur lebih lama dibandingkan spend time lebih lama untuk dandan, betul? So do I. Jadi untuk hairdo sama makeup aku cuma ngerjain 15-20 menit. Buat perempuan-perempuan yang pingin tahu gimana cara aku doing makeup and hairdo, please keep on watching. Oke, ini aku udah selesai keringin rambut, udah cuci muka, udah pakai krim muka. Oke, karena poni aku panjang. Dan kalau kalian misal di rumah punya spray, boleh pakai spray. Biasanya aku suka maintain untuk rambut ya, itu dari poni. Jadi supaya all day long kelihatannya oke rambut aku dan nggak terlalu berantakan ya. Jadi aku selalu pakai spray dikit aja. Oke, ini aku udah selesai roll rambut sama ikat rambut. Oke, masuk ke eye makeup. Oke, aku tuh kalau makeup selalu fokus di eye makeup. Kenapa? Karena ketika kita ketemu orang, yang pertama kali orang fokus adalah mata. Jadi buat aku bikin eye makeup yang bagus itu penting banget menurut aku ya. Oke, aku pakai Urban Decay yang Hidden. Ini sama nggak sih sama yang Purple? Sama. Cuma nih konon katanya si BA Urban Decay ini untuk kulit oily lebih tahan lama. Oke, kita coba ya. Dan biasanya aku pakai dikit doang di eyelid sama di bagian bawah eyelid, bawah mata sini. Jadi aku suka pakai eyeliner bawah mata juga sama eyeshadow sedikit di bawah mata supaya eyeshadownya tahan lama. Jadi pakai di bawah, di atas sama eyeliner. Karena aku bukan tipe orang yang jujur ya kurang gitu suka retouch, apalagi mata gitu-gitu aku nggak gitu suka, kecuali lipstick oke. Terus masuk ke alis. Oke, aku pakai Uemura nomor 02. Ini aku udah pakai 11 tahun. By the way, kalau kalian yang pakai ini, kalian buat informasi aja, aku biasanya tuh serut ini, modelnya kan begini, di counter, either di Senayan atau di Puri. Nah, tapi kan sekarang lagi corona, mall beberapa pada tutup. Nanti mungkin tunggu setelah mau buka, kalian bisa serut kalau kalian punya pensil ini. Nah, aku suka banget warna ini, kenapa? Karena natural. Oke, basically aku juga bukan tipe yang jago bikin alis. Oke, ini kalau aku bikin alis, aku ambil kaca dulu ya. Ini aku dicukur ya atas sama bawahnya, jadi aku emang sengaja bikin model alisnya tuh rata. Kenapa rata? Jadi sebenarnya model alis aku tuh aslinya naik, jadi kayak naik turun gitu loh. Nah, jadinya bikin muka aku tuh cukup kelihatan dewasa apa tua ya, sama lah ya, kelihatan dewasa. Nah, sejak aku potong alis yang bagian atasnya sedikit sama yang bawah, aku rapiin. Nah, aku kan bikin alis agak rata nih. Ini cukup membantu sih, kelihatan bikin muka nggak terlalu kelihatan dewasa. Ini kalau aku ya, karena aku udah nyoba, aku tuh untuk alis-alis yang tinggi naik itu, aku tuh kelihatannya malah tua. Nah, aku nggak suka. Nah, biasanya aku bikin alis ini kayak ala-ala Korea gitu. Nah, ini warnanya kan natural banget. Aku cuma isi bagian-bagian yang kosong sama ngegaris bagian pinggir-pinggirnya. Biasanya gitu aja, kiri dan kanan. Oke. Dan ini sebenarnya aku pernah sulam sih, tapi ini sulamannya udah habis tuh. Kalau kalian lihat tuh udah nggak ada, udah habis, udah saatnya retouch sih. Cuman karena corona kita akan retouch nanti ya. Karena sebenarnya ya aku tuh kan nggak gitu jago bikin alis, makanya aku lebih suka sulam alis. Tapi aku selalu beli pensil alis ini buat jaga-jaga, karena buat kalian yang sulam alis, tipe kulit oily itu akan lebih cepat luntur sulamannya dibandingkan kulit kering ataupun normal. Kalau kalian perhatikan, karena aku sudah nanya sama tukang alis dan beberapa teman-teman aku yang tipenya oily, memang
Jika tipe kulit kalian oily, sulamannya itu tuh lebih cepet pudar. Apalagi kalau kalian pakai skincare, jangan dipakein sampai ke alis karena itu akan bikin sulamannya lebih cepat pudar. Nah, kebetulan ini aku juga belum ada setahun. Nah, memang aku tuh kalau pakai skincare kan suka buru-buru dan maunya semuanya. Nah, ini kena skincare dan tipe kulit aku juga berminyak. Makanya combo, cepet banget. Nah, ini aku cuma bikin alis gini toh. Nah, kalau kalian misalnya mau rapi, kadang-kadang sih boleh pakai spoolie. Jadi, cuma diginin aja nih, disisir. Jadi biar rata, kiri dan kanan. Oke? Selesai dari alis. Jadi kan aku udah pakai eye primer. Masuk ke eyeshadow. Nah, eyeshadow itu boleh pakai merek apa aja. Nah, yang aku pakai ini Too Faced. Ini yang Natural Love. Buat daily, I would prefer something brown yang lebih natural. Dan kalau kalian yang punya mata sama kayak aku, nih kalian perhatiin ya. Mata aku tuh lipatan, tapi lipatan ke atas ini tuh lebar sekali, tinggi ininya, jaraknya. Dan sebenarnya kalau mata aku ini tuh di sini nih, crease kayak celong masuk. Ya itulah mata ini tekukannya tuh di sini. Nah, cuman kan mata aku lipatan terus ada tekukan di sini kan aneh ya. Nah, ini cara aku bikin eyeshadow. Sama aku ambil warna nude. Jadi kalian cari aja warna coklat matte. Ini buat aku bikin ilusi lipetan di sini. Jadi nih, di celongnya sini ya. Ambil warna matte. Kalau kalian ambil eyeshadow, by the way, ambilnya dikit-dikit ya. Ini kan eyeshadow buildable. Jadi nggak usah yang ngambilnya diurak-urak, ambil banyak-banyak. Jadi kalau kurang, toel dikit lagi. Nah, kamu ini bikin. Nah, jadi kalau kalian perhatiin gini, tuh. Ada ilusi shadowing di sini kayak lipetan mata. Nah, cuman kalau dibuka kan masih ada nih lipetan asli aku. Ini yang biasa aku lakuin. Aku tuh suka tipe mata yang agak naik. Jadi aku pakai, by the way, sorry, yang tadi aku tuh pakai ini, yang bulat. Aku lupa ini namanya apa, tapi yang buntel gini buat bikin ini ilusi lipetan mata. Terus aku bikin pakai sudut ini angle brush. Angle brush ini aku pakai warna coklat gelap. Oke? Coklat martini. Ini boleh misalnya kalian mau pakai yang tadi nih kayak gini, bulat. Terus kalian misalnya mau dibikin sudutnya bulat pakai ini, bisa. Nah, this is my way. Aku tuh sukanya pakai angle brush dan aku tuh lebih suka bikinnya tuh naik. Karena nanti aku mau bikin eyeliner pun juga sebenarnya wing gitu loh. Jadi aku selalu bikin seperti ini. Aku tarik ke dalam. Terus ini kan ada sisanya nih coklat. Nah, aku biasanya suka tarik sedikit ke dalam sini. Jadi membantu si shadowing lipetan matanya tadi. Oke. Ini buat kalian yang punya mata kayak aku terus kayak bingung kayak, ya nih gue pakai style di YouTube gitu atau nyoba-nyoba tapi kok nggak pernah pas ya. This is how I do my eye makeup. Karena aku juga dicoba beberapa di YouTube, ternyata tuh nggak cocok karena tipe mata aku nggak monolit tapi juga nggak berlipat double lid. Jadi gimana ya? Jadi kayak nanggung gitu loh karena lipatannya harusnya di sini, tapi aku lipatan di sini, oke? Dan ininya lebar sekali. Nah, ini kan masih tinggi banget nih kalau kalian lihat ya, tuh, ya kan? Oke, nggak apa-apa, kalian nggak usah khawatir kayak ini kenapa blocking banget. Next, lanjut dulu pakai ini. Ini apa ya? Flat brush kalau nggak salah, aku juga lupa sih. Terus pakai yang push up. Aku selalu pakai warna yang lebih shimmery di sudut depan. Jangan sampai ke belakang ya, karena kalau kalian sampai ke belakang nanti warna coklatnya akan pudar. Oke. Terus gimana sih cara ngilangin supaya ini nggak blocking? Oke. Aku sangat suka pakai namanya highlighter. Ini aku pakai BK. Ini my favorite banget. Kamu lihat, ini udah mau habis. Gila, ini aku pakai bisa kayak buat everything, buat highlight pipi, buat highlight tulang alis. Aku selalu pakai ini. Dan yang aku pakai ini seri Moonstone. Karena buat tipe kalian yang kulitnya fair skin kayak aku putih, Moonstone ini cocok banget. Karena aku pernah coba yang opal, aku rasa itu lebih cocok buat yang sawo matang. Karena kebetulan ipar aku tipenya sawo matang dan warna opal itu lebih cocok di skin tone-nya dia. Nah, terus ambil ini si highlighter buat tulang alis di bawah alis, highlight di bawah tulang alis. Terus ini kan masih ada nih sisanya, kalian blend. Ini aku pakai blending brush namanya. Blending brush, tarik ke bawah.
Yang satu lagi juga sama. Nah, untuk brush, ini aku pakai merek BH Cosmetic. Ini juga nggak terlalu mahal. Menurut aku brush juga nggak perlu mahal. Yang penting kalian ngerti cara pakainya. Dan dia tuh bukan tipe bulu yang, kamu tau gak sih kalau ngambil powder, dia tuh jatuh. Karena kalau sampai jatuh, kalian tuh repot akan ngebersihin di bawahnya. Nah, ini sebenarnya BH Cosmetic menurut aku cukup bagus. Harganya juga nggak terlalu mahal. Satu setnya dulu aku beli 200-300 ribuan, dapat satu set. Dan warnanya cukup bagus, rose gold. Dan aku beli di online. Jadi terserah untuk brush kalian boleh pakai apa aja. Terus untuk di bawah mata aku selalu pakai brush kecil ini. Ini kebetulan yang aku pakai tuh Masami Souko yang kecil. Nah, ini kan aku bikin eyeshadow-nya naik. Nah, supaya nggak putus, bawahnya biasa aku tarik dikit nih. Tambahin sedikit di bawah. Dan nggak sampai habis, jadi cuma segini aja. Ini juga sama, sampai tengah aja. Sampai tengah, stop. Terus aku ambil lagi highlighter buat bagian depannya. Oke. Dan aku kenapa suka banget yang kayak ini, karena dia highlightnya itu subtle, jadi nggak lebay, nggak terlalu yang gimana ya, nggak terlalu lebay gitu. Jadi buat daily oke, kalian mau buat kondangan pun this one masih oke. Dan aku bahkan kadang suka campurin pakai dia punya yang highlighter krimnya. Nah, tips untuk kalian, kalau kalian pakai makeup apapun itu, yang namanya krim itu harus ditutup pakai powder. Kenapa? Semua yang krim itu mudah bergeser karena kan tipenya lengket dan becek. Jadi kayak nih eye primer itu kan juga teksturnya lengket. Kadang ada beberapa makeup artist yang menggunakan foundation, itu juga nggak apa-apa. Tapi make sure kalian tuh pakai powder eyeshadow-nya benar-benar mengcover bagian yang creamy, karena kalau nggak itu akan geser gitu. Atau kalau kalian punya cream eyeshadow, I recommend untuk ditutupin lagi pakai eyeshadow bubuk. Kenapa? Kalau nggak, yang namanya krim bergeser. Apalagi kena panas, keringat, itu udah pasti akan runyam, nggak akan tahan 24 jam. Not even 24 jam, untuk seharian. Setengah hari aja aku rasa juga akan buyar gitu. Karena Jakarta ini kan humid, jadi please pay attention dengan makeupnya. Kalau bisa dry, se-powder mungkin. That's why ini aku selalu pakai powder. Oke, ini untuk eye makeup aku kayak gini. Terus untuk eyeliner bawah mata. Nah, aku tuh selalu pakai warna Yeyo dan Zero dari Urban Decay. Ini waterproof. Nah, kenapa sih dua? Pertama, aku tuh selalu pakai warna putih dulu. Karena kalau misalnya aku selalu langsung pakai yang hitam, kecenderungan hitamnya akan blocking. Which is, aku cuma bikin eyeliner di bawah mata, tapi nggak mau yang terlalu too much. Opsi kedua, kalian bisa pakai eyeshadow. Tapi kalau eyeshadow itu aku somehow cukup cepat hilang juga. Jadi aku lebih suka waterproof eyeliner. Mereknya juga bebas, kalian boleh cari apa aja. Nah, aku pakai sampai tengah bola mata aja. Jadi aku nggak pernah pakai sampai sudut depan, karena kalau pakai sampai sudut depan nanti matanya kayak rocker gitu loh, kayak galak. Terus kalau nggak rocker kayak okay, it's not my style. Tapi aku hanya pakai sampai bola mata. Jadi hanya untuk bikin efek matanya besar. Terus untuk pakai eyeliner atas itu boleh pakai pensil, boleh pakai krim, boleh pakai apa namanya nih, brush ya. Nah, aku kebetulan selalu cocok dengan tipe brush yang liquid, yang kering. Kenapa? Karena kalau aku pakai gel, even aku udah pakai eye primer, itu tetap luntur eyeshadow-nya di aku. Eyelinernya. Jadi aku selalu pakai liquid. Ini kebetulan yang aku pakai Maybelline Hyper Sharp Power Black. Oke, aku pakai ini udah cukup banyak sih. Udah kayak yang ketiga kalau nggak salah. Dan kalau aku bikin eyeliner, kalau kalian misalnya matanya kayak aku nih ya, aku selalu ngilangin aku punya lipetan. Jadi ngilangin lipetannya nggak yang semua lipetannya aku bikin eyeliner, enggak. Jadi aku bikin eyeliner agak tebal. Jadi ini kalau mau tarik eyeliner ya, dari sudut bawah mata mentok sampai di alis ini. Jadi jangan kayak sampai keluar dari sudut alis ya. Jadi biasa aku tarik sampai sudut alis, tarik ke dalam, dah, terus isi tengahnya. Nah ini aku nggak full ya, tuh ini bisa lipetan kan. Nah ini aku nggak bikin full, tapi aku memang bikin sengaja agak tebal. Terus kayak seberapa tebal sih? Nah kalian tuh harus pakai feeling. Jadi kalian coba di mata kalian
seberapa tebal cocoknya di mata kalian. Karena menurut aku makeup itu kan style. Ada yang suka modelnya wing, ada yang nggak suka. Nah kalau aku sendiri sukanya model kayak gini, wing. Nah, tariknya sampai ke sini ya, jangan lewat. Udah. Tuh. Jadi kelihatan lebih besar kan matanya. Oke, aku pakai lagi sebelah ya. Dan by the way ini kalau buat daily menurut aku ini cukup oke ya. Jadi kalian tuh sering-sering latihan. Ini kan sekarang lagi home isolation semua. Buat kalian perempuan-perempuan yang misalnya dia pada aduh bingung nih mati gaya, kayak udah nggak tahu lagi menonton drama Korea, udah pada habis, atau bosen nih nonton drama Korea. Tidak semudah itu Ferguso dengan drama Korea. Semuanya tetap akan terasa bosan. Buat saya seperti itu. Jadi menonton pun tetap ada titik yang namanya jenuh. That's why daripada tidak produktif, aku mau bikin konten buat sharing sama kalian. Dan semoga ini membantu. Nah, ini udah selesai. Nah, aku selalu penting kan, aku bilang mata. Jadi, aku juga pakai namanya bulu mata palsu. Ini aku beli di Instagram, namanya Ratu Bulu Mata. Ini cukup murah, dia kayak bulu mata ekspor gitu. Gak ada merek, tapi selusin kayak 80.000, 70.000. Kalian boleh pilih bulu mata yang kalian suka, model kan banyak nih. Kebetulan aku lagi pengen nyobain yang model ini. Aku baru beli, aku nyobain. Tapi aku selalu pakai bulu mata terakhir, oke? Jadi kita ke muka dulu. Nah, buat daily, aku tuh selalu pakai bedak tabur. Bedak tabur boleh apa aja. Kenapa sih bedak tabur? Satu, kalau aku kulit sensitif. Even aku nggak sensitif pun, I believe kalau kulit dipakai foundation sering-sering, itu kan pori-pori kulit muka tertutup. Kulit itu akan lebih mudah berjerawat. Kalau kalian bukan tipe yang berjerawat, at least yang aku concern ya, bisa bikin kulit kering. Namanya kulit itu perlu bernafas. That's why aku selalu selalu pentingin yang namanya skincare. Oke. Dan ini untuk jenis powder, ini memang agak cukup mahal ya untuk yang Chanel, tapi kalian boleh bebas apa aja. Kebetulan aku pernah coba ini dan Laura Mercier untuk translucent. Karena aku bisa pakai ini, let's say aku mau kondangan, aku pakai BB cream, aku harus top up pakai ini, pakai powder kan. Atau misalnya aku juga suka yang si Estee Lauder. Nah, ini penting banget buat kalian yang punya foundation juga, punya namanya bedak translucent. Nah, yang kebetulan aku pakai ini yang Poudre Universal Libre nomor 20. Bedanya apa sih kalau misalnya pakai ini sama Laura Mercier? Aku pernah pakai Laura Mercier, menurut aku sama-sama translucent, bedanya dia warnanya agak kuning. Which is kalau aku lihat tipe kulit aku kan fair skin. Kalau warna kuning lebih cocok untuk kulit yang sawo matang atau tan. Kalau misalnya kulit kita yang fair skin, ini kan warnanya fair skin ya, kalian lihat ya. Ini menurut aku lebih cocok. Walaupun memang sama-sama translucent, tapi buat aku ini jauh lebih bagus sih, dan teksturnya bagus banget. Dia tuh kayak powdery, pearly yang halus banget. Ini aku recommended, cuman memang mahal, makanya aku ambil sedikit-sedikit dan irit-irit. Jadi untuk daily skincare, bedak tabur. Jadi aku yang penting skincare-nya nggak lengket. Yang penting kulit muka itu keset, karena kalau kita keluar itu kan pollution, debu apa segala macam banyak. Udah pasti bakal bikin kulit kalian nempel nih, misalnya lengket kan skincare, nempel lah debu apa segala macam. Terus pas keringetan masuk ke pori-pori, jadilah jerawat. Jadi make sure kulit kalian setelah pakai skincare powder, karena sayang juga kan skincare-nya. Terus ini juga bisa bikin kulit itu tahan lama. Oke, terus lanjut blush on. Ini aku pakai udah cukup lama, si Melba yang MAC. Kalian boleh pilih blush on suka preference kalian sih, boleh pink, peach. Nah kebetulan aku suka banget yang warna Melba, pinknya soft, pink coral gitu. Dan ini irit banget sih, kayak aku udah pakai tahunan dan gak habis-habis gitu loh. Dan buat daily aku biasa pakai sedapetnya aja. Karena kan sebenarnya tipe kulit aku putih. Yang penting ada warna kalau aku ya. Nggak terlalu nggak terlalu putih pucet gitu. Aku nggak gitu suka warna putih pucet. Oke, style yang terakhir lipstick. Oke, kebetulan semua koleksi aku tuh lipsticknya nude. Nah ini aku pingin recommend local brand merek Sashi, yang kebetulan yang aku pakai ini seri Perfect Match. Ini salah satu lipstick matte yang menurut aku cukup bagus dan dia tidak bikin cracking. Dan saya anyway semua produk yang aku pakai tidak di endorse. Ini aku cuman memberikan honest reviewnya aku selama aku pakai makeupnya aku. Oke. Jadi warnanya kayak gini, nude. Karena aku nggak cocok dengan warna terang. Hampir semua koleksi aku di lipstick di sini nude, karena aku maunya makeup senatural mungkin. Dan even kalau aku party pun aku selalu bikin smoky eyes. Smoky eyes itu lebih cocok dengan warna nude.
kalau di kulit aku dan di muka aku. Oke, selesai. Yang terakhir, bulu mata. Oke, kalau kalian misalnya nggak males pakai bulu mata ini, bulu mata palsu, nggak apa-apa. Kalian bisa jepit, and then pakai lem bulu mata, pakai maskara. Nah, aku tuh tipenya kan sebenarnya agak tomboy. Jadi kalau misalnya suruh pakai jepit-jepit sama maskara, aku pernah coba. Jujur, aku tuh gregetan. Kadang-kadang, apalagi kalau pagi-pagi kan buru-buru nih, makeup aku cuma punya waktu kayak pokoknya rambut sama make up tuh kayak 30 menit setelah kering ya. Itu aku udah ngebut banget karena aku nggak suka make up di kantor. Jadi untuk mempermudah, aku tuh selalu pakai si bulu mata palsu. Satu, pasangnya gampang. Awal-awal susah, tapi kalau udah biasa tuh kayak paling semenit kalian udah bisa pasang dua-duanya. Dan kalau pulang yang paling enak, bersihin ya, cuma tinggal cabut, taruh, dan bisa dipakai berkali-kali sampai either rusak atau kotor. Kalau maskara, aku tuh juga satu, jepitnya suka patah. Kalau nggak buru-buru, bulu mata rontok. Pas bersihinnya, ya Allah, aku tuh suka nggak bersih juga kan. Jadi pagi-pagi tuh suka smudge ke bawah gitu loh, yang bangun tidur ada hitam-hitam di bawah mata, itu nyata sisa maskara kemarin karena bersihnya nggak bersih. Jadi kembali ke preference kalian. Ini kebetulan aku memang tipenya maunya praktikal, simple dan cepat. Jadi pakai bulu mata palsu. Dan aku juga biasa tidak menjepit. Sebenarnya kalau mau bagus dijepit, tapi ini kan daily ya. Anyway, bulu mata asli aku juga bukan tipe bulu mata yang tebal dan akan obviously kelihatan nih. Jadi kalau misalnya aku pakai bulu mata palsu pun ya, tuh nggak akan kelihatan gitu loh bulu mata aku yang asli tuh nggak aku jepit. Udah gini aja. Jadi kalau misalnya di makeup ada kan yang sangat sempurna, maksudnya yang sangat lengkap, misalnya di bawah di alis-alis bulu matanya diwarnain pakai pensil eyeliner, dijepit, maskara pakai bulu mata. Menurut aku itu lebih cocok untuk kenangan. Buat daily, aku sih lebih realistis ya. Yang penting simple, presentable, dan cepat. Karena kita pagi bangun kan suka males ya. Jujur ya, kalau aku sih orang suka males gitu bangun kan. Tapi pingin ke kantor tuh pingin cakep, karena aku males kalau sampai kantor harus bawa make up. Menurut aku ribet ya, bawa make up terus dandan di kantor. Aku nggak suka. Jadi harus make upnya secepat mungkin, sesimpel mungkin, dan bisa tahan seharian. Oke. Dan kenapa tidak pakai foundation? Anyway, satu daily itu kan kalian apalagi mau ngantor juga ya. Kalau aku lebih tipe yang peduli sama kulit aku. Since zaman sekarang itu tuh bukan kayak zaman nyokap gue ya, kayak maksudnya makan tuh banyak kan junk food, fast food yang nggak sehat, which is sebenarnya kulit kita dan tubuh kita tuh banyak kurang nutrisi, dan kulit pun akan lebih cepat mengalami penuaan. Jadi buat aku kalau mau pakai foundation, ini menurut aku ya better on special occasion, atau kalian mungkin lagi ada meeting khusus atau ada event atau party, menurut aku oke. Tapi other than that, maksud aku kan daily, ya nggak perlu sampai harus segitunya, kecuali kalian kerjanya yang perlu makeup tiap hari. Tapi dulu aku pun ya, pas zaman aku kerja jadi pramugari pun kan tiap hari makeup ya. Aku juga nggak pernah pakai BB atau foundation, nggak. Aku bener-bener cuma pakai bedak tabur, bener-bener bedak tabur, eyeliner, eyeshadow udah pasti wajib ya, lipstick, alis, udah gitu aja gitu, yang simple, nggak perlu yang foundation. Ada sih yang pakai, kecuali kulit kalian parah banget. Aku ada punya foundation biasanya kalau lagi di condition kulitnya nggak bagus, karena kalian kan harus cover. Selama tidak terlalu parah, biasanya aku tidak cover. Dan selesai dari penerbangan, aku juga tidak pernah makeup heavy, biasanya hanya fokus di mata, that's it. Nah, basically makeup aku kayak gini doang, buat daily. Terus kalau buat kalian ke kantor, terus kayak aku tuh suka gregetan ya ngeliat orang ke kantor rambut basah-basah, terus kayak kadang-kadang berantakan, nggak terurus. Nah, ini aku kasih tahu tips and trick. Kebetulan rambut aku pendek, dulu rambut aku kan panjang, ini kebetulan pendek. Tips and trick ngerjain rambut cepet tapi kelihatan oke. Jadi kalian bisa namanya kepang. Kepang samping menurut aku paling gampang. Aku tuh biasa sukanya kepang belakang, tapi kalau kepang belakang kan pasti banyak yang aduh susah nih di belakang nggak kelihatan. Oke. Ini aku cuman kasih variasi. Pasti kan rambut tetap akan diikat, tapi aku selalu pakai kepang samping. Jadi dari atas kalian split 3, ya kan? Split 3, ambil dari luar ini sedikit. Jadi ambil sedikit dari luar, tambahin, nyilang. Kayak gitu. Nyilang, ambil lagi, yang tengah ambil lagi, yang belakang juga ambil. Jadi kalian sebelum diputar, selalu ambil sedikit. Ambil lagi sedikit, kelihatan nggak sih? Tuh. Jadi ambil sedikit, udah gini ya terus sampai ke bawah. Ambil. Oke, ini cara aku kalau lagi males banget, kayak nyatok rambut atau kayak
buru-buru. Ini kan ngepang juga nggak 5 menit nih, kayak gini-gini tuh. Kalau kalian udah biasa ya, ngepang kan cepet. Terus pakai karet rambut yang kecil nih, cut. Karet biasa, oke, di belakangnya, cut. Jadi aku cuma kasih variasi di sebelah sini. Dan yang paling penting dari rambut kan sebenarnya kalau aku bilang poni. Nah, aku tuh suka lepas. Nah, biasanya kalau kalian punya spray, ini ya di spray terus dimajuin. Nah, kebetulan spray aku lagi habis dan ini kan, nah kayak gini. Jadi kalau aku kayak gini aku spray supaya tahan lama. Tapi terserah kalian, boleh kalian spray, boleh enggak. Kebetulan tipe rambut aku satuannya kan berat dan gampang jatuh. Jadi kalau buat aku supaya seharian tahan nih poninya begini, nih, lucu kan? Aku spray. Atau misalnya aku nggak suka nih poninya begini, ya udah ambil catokan, catong keriting, kayak gini juga bisa. Udah jatuh ke belakang, selesai. Jadi kalian bisa ke kantor, maksud aku cukup oke, simple, dan cepat. Sekian video aku hari ini, semoga kalian suka videonya. Kalau kalian enjoy, atau kalian suka, please tombol like-nya ya. Thank you, bye-bye.